Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, ataupun hari waktu apapun. Kita dari kelompok berapa nih? By the way, Adi dan Mar, lupa kelompok berapa? Dari kelompok 9. Kelompok terakhir kita. Oke, kelompok terakhir, tapi semoga enggak terakhir juga placementnya ya. Oke, kita di sini akan membahas tentang strategi untuk menarik engagement melalui konten Instagram. Ya, silahkan dimulai untuk rekan saya yang ingin berbicara. Nah, ini ada beberapa materi yang akan kita kasih tahu nih tentang bagaimana cara menarik engagement, di mana kita akan mulai dari Instagram dan konten, kemudian kita akan masuk ke apa ikut konten, penggunaan insight, dan gimana sih cara membangun sebuah engagement di akhir nanti. Boleh dilanjut. Nah, apa itu Instagram dan konten? Pada dasarnya kan kita udah tahu ya, kalau misalnya Instagram itu adalah sebuah aplikasi yang sering dipakai untuk men-sharing video, foto, dan lain-lain. Tapi seiring berkembangnya waktu, aplikasi Instagram ini mulai menjadi sebuah aplikasi yang biasa digunakan untuk digital marketing seperti berjualan, promosi, dan lain-lain gitu. Jadi seiring waktu Instagram ini mulai berubah fungsinya dari waktu ke waktu, dari mulai sharing foto dan sekarang berubah menjadi platform untuk digital marketing seperti berjualan dan mempromosikan sebuah produk. Boleh dilanjut? Nah, apa itu konten? Nah, di Instagram ini ada 4 konten pada dasarnya. Yang pertama ada IG Stories, kedua ada IG Feeds, ketiga IG Reels, dan keempat IG TV. Nah, kita akan coba ngulik nih sedikit tentang apa sih yang ada konten-konten yang biasa diposting di Instagram. Yang pertama ada IG Stories. IG Stories itu biasanya adalah sebuah bisa dibilang sebuah postingan, bisa berupa video atau foto, namun mempunyai durasi tertentu seperti biasanya itu kalau misalkan IG Stories itu hanya diberi waktu maksimal 15 detik untuk diperlihatkan foto atau videonya. Kedua ada IG Feeds. Nah, IG Feeds ini kita bisa berinteraksi langsung dengan si pengguna dan setiap postingannya bisa kita lakukan reaksi seperti like, kemudian komen, share, dan lain-lain. Kemudian ada juga IG Reels. IG Reels ini adalah sebuah hal baru di Instagram karena memang baru ada akhir-akhir ini yang bisa dibilang mungkin mencontoh aplikasi sebelah yaitu TikTok, di mana perbedaannya untuk Instagram Reels ini hanya diperuntukkan durasi waktu 30 detik untuk berbagi momen atau video atau foto dan lain-lain gitu. Biasanya juga diiringi dengan musik. Kemudian yang terakhir ada IGTV. Nah, untuk IGTV ini biasanya sama fungsinya seperti Reels, Story, dan Feed untuk men-share video atau momen. Namun biasanya untuk IGTV ini mempunyai durasi yang sangat panjang. Bahkan biasanya ada yang sampai 30 menit atau 1 jam untuk untuk memposting sebuah video atau foto dalam satu postingan. Boleh dilanjut? Nah, Dimas, silakan Dim. Mungkin terima kasih Mas Adi. Siap, pasti dilanjut nih. Nah, setelah tadi kita tahu ya apa aja tadi konten-konten yang bisa dipost di Instagram dari Stories, terus aja dari postingan Reels dan juga dari Feeds dan juga IGTV nih. Mungkin kalau dari saya sendiri akan beritahu sesuatu dari desainnya itu sendiri gitu, karena ya saya juga cukup tahu di hal desain meskipun nggak terlalu besar ya. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya adalah Duha Muslimwear gitu. Nah, di sini kita lihat itu adalah konten feeds-nya gitu. Sebentar kita lihat di sini, apa sih yang sama gitu? Apa yang menjadi konsistensi di postingan ini? Pertama, dari palet warna. Yang kedua, dari konten signature dan filler. Apa itu konten signature dan filler itu sendiri? Konten signature sendiri bisa menjadi sebuah konten ciri khas dari sebuah brand. Gitu. Mungkin seperti yang bisa lihat di sini, ada contohnya itu konten people. Konten people seperti apa? Seperti ada, tadi di sini ada orang yang lagi modeling, ada orang yang lagi
ya jalan kaki lah ataupun turun tangga. Nah, itu termasuknya content people dan mungkin di dua muslimer itu adalah menjadi konten yang signatur gitu. Lalu kedua ada content filler. Nah, content filler ini adalah suatu konten yang menjadi sebuah konten untuk istirahat gitu. Untuk jadi ice breaking lah istilahnya gitu. Seperti kita bisa lihat sini ada contohnya ada flat lay. Flat lay itu kayak menaruh ya beberapa produk di suatu papan yang flat gitu. Lalu kita pengambilannya dari atas gitu. Nah, seperti bisa dilihat di beberapa postingan ini tadi ada sepatu, ada blazer, ada pun celana dan hal-hal. Lalu misalnya lihat sini ada konsistensinya gitu. Dari selain palet warna yang digunakan yaitu konsisten ya. Dari putih, ada juga krim, ada juga hijau-hijau yang fade, dan juga ada ya seperti kita lihat di contoh saja gitu. Ada mereka kebanyakan menggunakan putih dan hijau gitu sebagai signature colornya untuk si brand Duha Muslim Wear ini sendiri. Nah, lalu sebenarnya di sini ada penggunaan tools Insight ya gitu. Insight itu ada fitur yang bisa digunakan untuk akun-akun yang bersifat kreator ataupun akun bisnis gitu. Nah, apa sih penggunaan tools Insight itu sendiri? Desainnya diisi dengan hal-hal seperti age group, domisili, penggunaan bahasa dan kawan-kawan. Gitu. Nah, si penggunaan tools Insight ini bisa dilihat di masing-masing postingan secara sendiri-sendiri ataupun secara general secara untuk akunnya itu sendiri gitu. Nah, biasanya penggunaan tools Insight ini bisa kita gunakan untuk menentukan ya apabila kita ingin mempromosikan si brand kita sendiri melalui suatu konten. Nah, kita bisa lihat oh ternyata insight brand saya itu lebih banyak orang-orang berumur 18 sampai 35. Oh, berarti kontennya seperti apa? Nah, itu diaturnya ya tergantung masing-masing brand gitu mau bagaimana. Lalu juga mungkin mereka kebanyakan berdomisili di Kota Jakarta dibandingkan Bandung. Nah, berarti penggunaan bahasanya selain dari ya bahasa Sunda berarti bisa pakai bahasa gaul Jakarta seperti gue dan lu gitu. Nah, itu kan bisa menjadi cara penyampaian komunikasi yang lebih baik gitu dilakukan sebuah brand gitu. Nah, lalu sebenarnya di sini ada beberapa informasi penting gitu karena adanya perubahan algoritma yang selalu ya misterius lah gitu. Jadi yang setelah saya cari-cari, setelah saya coba juga sendiri, yaitu penggunaan Reels itu lebih gitu, itu lebih ditujukan sebagai konten untuk mencapai atau merich audience lebih banyak gitu. Nah, Reels ini seperti TikTok ya gitu, kayak ada FYP ya kalau di TikTok sendiri. Jadi orang-orang luar ataupun non-followers gitu istilahnya bisa melihat konten-konten kita gitu dan juga mereka bisa oh ternyata tertarik. Nah, itu adalah salah satu reach yang akan menjadikan sebuah engagement pada akun brand kita itu sendiri. Nah, yang kedua itu mungkin post ya. Kalau post di feed itu sebenarnya untuk menunjukkan kreativitas dan juga menunjukkan konsistensi sebuah brand gitu. Sementara kalau untuk stories itu adalah untuk activities yang bersifat daily atau ke sehari-harian gitu. Nah, itu untuk menunjukkan engagement kepada followers kita gitu. Tapi itu tidak menjamin menunjukkan kepada non-followers kita. Sementara itu adalah untuk produk sebenarnya itu untuk digunakan di Reels gitu. Lalu juga ada IGTV. IGTV sebenarnya itu untuk tergantung brandnya juga sendiri gitu. Apabila mereka ingin mengeluarkan sebuah konten spesial atau mungkin podcast, mereka bisa menggunakan IGTV karena batas waktunya itu lumayan lama seperti tadi kata Adi, ada yang 30 menit, ada yang mungkin lebih ya, itu tergantung pemakaiannya untuk si brand itu sendiri. Sebenarnya ada banyak cara ya, seperti yang udah dijelaskan oleh Dimas tadi, gimana sih cara kita untuk membangun si engagement ini. Nah, selain dari memperhatikan si insight-nya tadi, kita tuh bisa juga dengan cara melakukan melakukan ini secara konsisten selama kurang lebih 30 menit setiap harinya. Bisa dengan like, reply, dan komen di akun lain. Itu tuh komennya tuh bukan cuma kayak bilang terima kasih atau terima kasih karena sudah nge-like postingan kami, tapi bisa juga dengan terima kasih, semoga kamu suka dengan produk yang kami tawarkan, kami tunggu orderan kamu ya, seperti itu. Terus shareable atau servable konten ini kita bisa dengan memberikan konten berupa foto atau video produk yang memberikan mereka tuh inspirasi gitu, seperti cara memakai produk ini itu seperti apa, mix and match-nya itu seperti apa, atau juga memberikan edukasi seperti cara merawatnya itu seperti apa. Lalu menggunakan hashtag, ini juga bisa memperluas jangkauan dari postingan kita ya, sama kayak Reels yang udah dijelaskan oleh Dimas sebelumnya. Terus kita bisa memanfaatkan highlight di homepage Instagram kita. Jadi kalau misalkan buat akun yang belum punya fitur swipe up seperti itu, bisa banget nih menggunakan highlight ini. Terus collapse di sini tuh kita bisa juga kayak naikin jangkauan kita dengan ngajak brand lain
untuk ngelakuin postingan yang memunculkan produk kita, atau juga kita bisa meminta collabs dengan teman-teman yang sangat berpengaruh. Cukup. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Jadi rangkumannya itu sendiri, apa sih itu konten dan Instagram itu relevansinya terhadap e-marketing itu sangat besar. Selain dari menunjukkan sebuah presence dari brand itu sendiri ataupun sebuah karakter dari brand, tapi mereka juga bisa menggunakan untuk memasarkan produknya itu sendiri. Gitu. Karena di Instagram itu tidak terbatas hanya memposting foto dan video juga. Gitu. Karena medium itu tersebut bisa digunakan untuk mencapai ataupun merich suatu audiens, di mana audiens tersebut bisa menjadi potential customer untuk toko kita ataupun brand kita. Gitu. Seperti yang tadi dijelaskan oleh teman-teman saya juga, ada beberapa banyak cara ya. Bisa ditonton lagi aja kalau masih bingung gitu. Oke, sekian dari kelompok 9. Sekian dari saya Dimas Aditya dan rekan saya di Nugroho dan Putri Maharis Setiaji. Terima kasih atas attention-nya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. And that's all. Thank you.